Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya selawat dan salam teruntuk junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al 'ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bifathikal mubin. Amin ya rabbal alamin. Baik Anda semuanya, ini adalah pertemuan kita yang kedua pada mata kuliah fikih ibadah, yang sebelumnya kita telah mengkaji tentang pengantar ilmu fikih. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pengantar fikih ibadah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kita tentang fikih ibadah, maka terlebih dahulu kita akan mengurai tentang apa yang dimaksud dengan ibadah itu sendiri. Secara bahasa, kalau kita lihat kata ibadah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu abada ya'budu ibadatan, yang memiliki beberapa makna. Yang pertama itu ada at-ta'ah, yaitu taat. Yang kedua ada al-khudu', yaitu tunduk. Yang ketiga ada az-zul, yaitu hina. Dan yang terakhir makna ibadah itu adalah at-tanasuk, yaitu pengabdian. Maka ini adalah pengertian ibadah secara bahasa. Kemudian apa yang dimaksud dengan ibadah secara istilah? Syekhul Islam Ibn Taimiyah mendefinisikan bahwasanya ibadah itu adalah al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali al-batinah wal zahirah. Itu sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang batin maupun yang zahir. Nah, ini segala sesuatu yang datang atau yang dilakukan oleh manusia, baik itu berupa perkataan, perbuatan, dan itu dicintai atau disukai dan kemudian diridhai oleh Allah. Apakah itu bersifat batinah, tersembunyi, tidak bisa dienderai oleh manusia, abstrak, seperti zikir atau lain sebagainya, atau zahirah, tampak, jelas ya, seperti sholat. Nah, artinya perbuatan itu bisa dienderai, bisa dilihat oleh manusia yang lain. Nah, jadi itu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, dan itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kedudukan ibadah dalam Islam? Ibadah itu memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki kedudukan yang agung. Sebab di balik penciptaan manusia di permukaan bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ingat, kehadiran kita ke permukaan bumi ini adalah untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Allah katakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi ini yang harus kita ingat dalam kehidupan kita, bahwasanya tujuan kita adalah diciptakan ini adalah untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah ini memiliki kedudukan yang penting, kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Oke. Selanjutnya, apa tujuan ibadah? Imam Asy-Syafi'i menjelaskan ada dua tujuan dibalik disyariatkannya ibadah itu bagi manusia ya. Yang pertama, kata beliau, ada maksud asliyah. Apa itu maksud asliyah? Tujuan utama dari ibadah itu apa? Tujuan dari utama beribadah itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ridha dan kasih sayangnya, agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
maka itu adalah maksud asli. Satu-satunya cara untuk mendekatkan diri kepada Allah itu hanya dengan beribadah kepada Allah. Tidak ada cara yang lain. Ya. Jadi kita mendekatkan diri tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho, mendapatkan kasih sayang, dan juga untuk mendapatkan ampunan. Karena tak ada seorang pun manusia ini yang tak berdosa. Ya. Semuanya pasti berdosa. Maka mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah itu juga salah satu cara untuk mendapatkan ampunan darinya. Nah, lalu kemudian maksud tabi'iyah, yaitu tujuan pengikut. Nah, jadi ada tujuan utama, ada tujuan yang sifatnya mengikuti dari tujuan utama tersebut. Apa itu? Yaitu untuk mendapatkan kebaikan bagi diri sendiri pada kehidupan duniawi, berupa ketentraman batin, ketenangan jiwa, kedamaian, kebahagiaan. Karena orang kalau beribadah itu ya, pasti dia akan merasakan ketenangan dalam dirinya, ketentraman dalam jiwanya. Jadi kalau sebelumnya dia gundah gelana, galau ya, lalu kemudian beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, dibasuhnya wajahnya dengan cara berwudu, lalu kemudian dia salat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya akan mendapatkan ketenangan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, arihna biha ya Bilal. Artinya ketika masuk waktu salat, lalu kemudian Rasulullah perintahkan kepada Bilal untuk azan dengan kata arihna, wahai Bilal, berikanlah ketenangan, kebahagiaan kepada kami. Kenapa demikian? Karena Rasulullah dan para sahabat akan melaksanakan sholat. Sholat itu adalah ibadah, karena ibadah dapat menenteramkan hati, menenangkan jiwa. Nah, tapi kalau seandainya kita sudah sholat, sudah beribadah, tapi hati tidak tentram, hati juga tidak tenang, berarti mungkin ibadah yang kita lakukan itu belum baik, belum maksimal, atau mungkin belum sesuai dengan tuntutan dan tuntunan yang ada dalam agama Islam. Oke. Nah, selanjutnya, apa yang menjadi syarat diterimanya sebuah ibadah? Yang pertama, ibadah itu harus dilakukan atau dilandasi oleh iman kepada Allah. Jadi harus ada iman. Kalau tidak ada iman, maka ibadah itu sia-sia, tidak ada gunanya. Ya. Makanya dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah katakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Nah, ini Allah tegakkan, wa huwa mu'min, dan dia itu adalah seorang mukmin. Nah, apa itu mukmin? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah kalau seandainya pelakunya tidak beriman. Jadi bagaimana dengan orang kafir, orang non-muslim, jika mereka membangun masjid, mereka ikut berpuasa, mereka ikut melaksanakan haji sebagainya. Itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Allah tidak akan membalasi. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Nah, lalu selanjutnya kemudian, yang kedua itu ibadah harus dilakukan karena ikhlas karena Allah. Tidak boleh ria dalam ibadah. Ya. Dalam surah Al-Kahfi Allah katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka kemudian janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan satu apapun dalam beribadat kepadanya. Ya. Tidak boleh. Kalau seandainya itu kita lakukan, maka ibadah kita menjadi sia-sia, tidak ada gunanya. Nah, dalam hadis juga dikatakan, "Innamal a'malu binniyah wa innama liimri'in ma nawa." Ketahuilah sesungguhnya amalan seseorang itu tergantung kepada niatnya, dan dia akan mendapatkan apa yang ia perbuat itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ini hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disampaikan melalui Umar bin Khattab dalam peristiwa hijrah. Nah, jadi seseorang yang salah niatnya dalam beribadah, maka hasilnya juga akan keliru. Tapi kalau ada seseorang melakukan ibadah dengan niat yang baik, insya Allah dia akan mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian syarat yang ketiga itu adalah ibadah harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak boleh kita beralasan karena zaman sekarang sudah canggih, teknologi sudah keren, lalu kemudian kita berimprovisasi dalam ibadah, itu tidak boleh. Atau kita berinovasi dalam beribadah, itu tidak boleh. Menciptakan cara yang baru, menciptakan metode yang baru dalam beribadah, itu hukumnya haram. Karena ibadah itu kita menyembah Allah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Ya. Makanya Rasulullah katakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat sebuah perkara yang baru dalam agama ini dan tidak ada asalnya dalam agama Islam, maka perkara tersebut tertolak. Atau dalam hadis lain, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa wa maq'aduhu minan nar. Siapa yang mendustakan sesuatu atas namaku, maka itu amatlah tercela, kata Rasulullah, dan tidak ada tempat bagi dirinya kecuali bangku nanti yang disediakan di api neraka. Nah, ini celaan atau ini peringatan bahwasanya beribadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak boleh dibuat-buat, tidak boleh direkayasa, atau tidak boleh diinovasikan, diimprovisasikan. Jika hal itu dilakukan, maka perbuatannya sia-sia, tercela, bahkan kemudian tidak ada tempat kembali kecuali api neraka. Nah, apa fungsi ibadah dalam kehidupan? Jadi, ketika Allah mensyariatkan ibadah, tentu ibadah itu memiliki fungsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ibadah itu sebagai kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Jadi bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, orang yang mampu beribadah dengan baik, itu kehidupannya jauh lebih bahagia daripada orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah dalam kehidupannya. Nah, mereka lebih cenderung untuk qanaah, ya. Mereka lebih cenderung untuk bisa bersikap sopan santun dan kemudian merasa cukup dengan kehidupan ini. Itulah salah satu kunci yang dimiliki oleh orang-orang yang gemar beribadah dalam kehidupan ini. Allah katakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan memberikan kepada mereka itu kebahagiaan, kehidupan yang baik. Ya, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan membalasi perbuatan mereka itu dengan sebaik-baik balasan. Nah, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi dunia dan akhirat orang ahli ibadah itu akan mendapatkan kebahagiaan. Selanjutnya, ibadah itu sebagai kunci untuk mendapatkan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Nah, jadi ibadah itu merupakan perwujudan dari ketakwaan kita kepada Allah. Dan orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan solusi-solusi alternatif dalam permasalahan hidup yang ia jalani, dan kemudian akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Nah, jadi itu Allah telah janjikan dalam Al-Quran dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ibadah yang kita lakukan merupakan perwujudan takwa kita kepada Allah, dan takwa itu akan memberikan kemudahan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Selanjutnya yang ketiga, ibadah itu menjadi kunci untuk mendapatkan perlindungan ataupun penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, "Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak." Ya. Engkau jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Engkau jagalah Allah, maka niscaya kamu akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Maksudnya apa? Kalau kita beribadah, berarti kita telah menjaga hukum-hukum Allah. Kita telah melaksanakan, menegakkan hukum-hukum Allah. Maka kalau seandainya kita telah tegakkan hukum-hukum Allah, sama juga kita dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai balasannya adalah Allah akan menjaga kita dalam kehidupan ini. Allah akan melindungi kita dari segala mara bahaya ataupun godaan-godaan syaitan. Dan ketika kita menjaga Allah, kita akan mendapati Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi makanya kunci yang ketiga itu adalah untuk mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sebagai kunci untuk merasakan nikmatnya iman. Jadi kalau kita mengaku beriman tapi kalau tidak beribadah, maka kita tidak akan pernah bisa merasakan bagaimana manisnya iman itu. Bagaimana manisnya atau baiknya iman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata Rasulullah, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula." Akan merasakan kelezatan kemanisan iman orang yang redha dengan Allah atau Azza wa Jalla sebagai Rabbnya,
dan Islam sebagai agamanya, serta Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Jadi, dengan beribadah itu kita mampu merasakan manisnya iman. Ya. Kenikmatan iman itu akan terwujud, akan terasa kalau seandainya kita bersujud, menyungkurkan diri, atau beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fungsi yang kelima dari ibadah itu adalah sebagai kunci keteguhan dalam menghadapi problematika dalam kehidupan. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Jadi, kita akan menghadapi berbagai problematika dalam kehidupan. Sebagian orang ada yang tumbang, sebagian ada yang roboh, dan sebagian mereka ada yang kalah. Tapi kalau kita beriman kepada Allah dan kemudian menghiasi hari-hari kita dengan beribadah kepadanya, maka Allah akan meneguhkan iman itu dalam diri kita masing-masing. Allah akan meneguhkan ibadah kita, dan dengan itu kita kokoh, tetap tangguh dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan. Jadi orang yang beribadah, rajin beribadah, gemar beribadah, ya, itu lebih tangguh atau lebih kokoh, lebih kuat menghadapi problematika dalam kehidupan ini. Kalau bagian mereka yang lainnya tidak kuat, mereka ada yang mengambil jalan pintas dengan cara bunuh diri, lari menggunakan narkoba, dan sebagainya. Hal itu sangatlah tidak baik dan itu tercela dalam agama Islam. Jadi kalau kita ada masalah, dekatkanlah diri kita kepada Allah dengan cara beribadah. Nah, selanjutnya pembagian ibadah. Ibadah itu ada dua, ya. Ada namanya ibadah mahdhah. Yang ini mengatur tentang penghambaan yang murni, hanya merupakan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Berarti hubungan kita secara langsung kepada Allah secara vertikal. Nah, dalam pelaksanaannya harus berdasarkan kepada perintah Al-Quran. Harus ada dalilnya dalam Al-Quran atau dalam sunnah Rasulullah SAW. Lalu kemudian diajarkan, dicontohkan oleh Nabi. Ya, itulah yang kita ikuti. Maka tidak boleh dibuat-buat atau diada-adakan. Jika seseorang melakukan yang demikian, artinya mengada-adakan tersebut, maka apa yang ia lakukan tidak ada artinya. Bahkan dia akan berdosa. Ini dinamakan dengan bid'ah dalam beragama. Jadi ibadah mahdhah itu harus ada dalilnya. Nah, jadi kalau kita lihat apa karakteristik dari ibadah mahdhah itu. Yang pertama memang yang saya sampaikan tadi harus ada dalil. Ada perintah dalam Al-Quran. Salat, apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholata wa atuz zakat. Haji, apa dalilnya? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Zakat, ada dalilnya. Shaum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, ada dalilnya semua. Lalu kemudian mengikuti ketentuan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah melaksanakan? Bagaimana Rasulullah mengajarkan? Ya. Tidak boleh kita ciptakan cara-cara terbaru. Ini sekarang kan sudah zaman canggih nih, revolusi industri 4.0. Kita buat aja lah cara ibadah yang baru, cara ibadah yang lama itu nggak keren. Misalnya. Itu tidak boleh. Salah. Ya. Tapi harus mengikuti ketentuan Rasulullah SAW. Bersifat supra-rasional. Dalam ibadah mahdhah itu tidak bisa dipahami oleh manusia illatnya. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Karena asasnya itu adalah at-ta'ah. Ketaatan kita kepada Allah. Kenapa kita harus salat subuh 2 rakaat? Salat zuhurnya 4 rakaat. Kenapa puasa itu hanya di bulan Ramadan? Kenapa tidak di bulan-bulan yang lain? Kenapa haji itu dilaksanakan pada bulan Zulhijjah? Kenapa tidak di bulan-bulan yang lain? Nah, itu semuanya adalah rahasia Allah. Supra-rasional. Kita tidak bisa memikirkannya. Kita tidak akan pernah bisa sampai kepada hakikatnya. Maka kemudian yang dituntut di sini adalah at-ta'atu lillah. Ta'atu ilallah. Bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, ibadah ghairu mahdhah. Penghambaan yang tidak saja mengatur hubungan manusia dengan Allah, tapi juga mengatur hubungan interaksi antara manusia dengan makhluk lainnya. Itu manusia dengan manusia lainnya. Contohnya bersedekah, tolong-menolong, jual beli. Bahkan kepada hewan, tumbuhan, lingkungan bisa terkategori ibadah. Ya, seseorang yang membantu hewan yang sedang tercekik misalnya. Atau kemudian menjaga lingkungannya agar tetap asri. Itu juga sudah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, pada ibadah ghairu mahdhah ini tidak ada ketentuan pasti tentang bentuk pelaksanaannya. Tidak ada tata cara yang khusus bagaimana cara menyelamatkan hewan, tidak ada. Bagaimana cara menjaga lingkungan, tidak ada. Itu diserahkan kepada kondisi kita masing-masing, situasi kita masing-masing, dan juga bagaimana lingkungan yang kita miliki masing-masing. Namun yang terpenting adalah segala amal yang dilakukan tersebut harus dilandasi dengan iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman landasan awalnya dan kemudian ikhlas adalah niat yang menghantarkannya. Nah, apa yang menjadi karakteristik ibadah ghairu mahdhah? Yang pertama itu dijelaskan oleh dalil global dan tidak ada dalil yang melarang. Dalil global itu dalil umum. Contohnya, bagaimana apa dalilnya kalau kita berbuat baik kepada sesama manusia? Ada dalilnya. Ahsinu dalam Al-Quran. Berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maka perbuatan baik itu bisa kepada sesama manusia, bisa sesama makhluk seperti hewan, kepada tumbuhan, ya, atau lingkungan alam yang kita di tempat tinggal kita masing-masing. Jadi dengan kata ahsinu itu sudah mencakup segala bentuk perbuatan baik yang kita lakukan dalam kehidupan. Nah, tidak mesti meniru Rasulullah. Nah, kita tidak mesti meniru Rasulullah karena jarak zaman kita dengan Rasulullah itu 14 abad, ya. 1400 tahun lebih. Sekarang sudah 1442. Itu jarak yang cukup panjang. Maka pasti ada terjadi perubahan pola interaksi antara manusia dengan manusia lainnya, ya. Kalau dahulu kendaraan transportasi itu unta atau hewan tunggangan, kuda, ya. Sekarang ada yang lebih canggih, ya. Ada yang mobil namanya, ada kereta namanya, ada pesawat namanya, ya. Perjalanan yang dahulu membutuhkan waktu berbulan-bulan itu bisa diringkas menjadi hitungan jam saja. Nah, itulah kehebatan zaman sekarang. Tapi kemudian pola interaksi itu tidak mesti meniru Rasulullah. Tidak mesti pula kalau kita mau pergi itu naik onta. Ini mana kita cari onta sini kan? Jadi kita di Padang nih, ada onta. Nah, ini hal itu boleh saja berubah karena kita tidak mesti meniru Rasulullah SAW. Kemudian bersifat rasional, mu'allalah, bisa kita logikakan, bisa kita pahami secara akal. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Nah, ini yang bersifat mu'allalah tadi. Lalu kemudian asasnya adalah maslahah dan manfaat. Selama ada kemaslahatan bagi bersama, selama ada kemanfaatan bagi bersama, maka hal itu dibolehkan, ya, selama tidak ada dalil yang melarangnya atau menafikannya. Nah, ini yang berkaitan dengan ibadah ghairu mahdhah. Nah, setelah kita mengupas ini, apa yang membedakan antara ibadah dengan adah? Adah itu adalah tradisi kebiasaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi apa yang membedakan antara ibadah ghairu mahdhah tadi khususnya dengan ibadah yang kita dengan adah tradisi yang kita lakukan sehari-hari? Perbuatan kita sehari-hari bisa bernilai ibadah, ya. Tapi kemudian bagaimana hal itu bisa berubah dari adah menjadi adah? Maka kita harus pahami dulu perbedaan antara keduanya. Nah, ibadah itu kembali kepada penjagaan agama yang ingin meraih pahala sisi Allah Subhanahu wa taala seperti iman dan salat. Sedangkan adah itu atau adat itu kembali pada penjagaan diri, harta atau kehormatan seperti jual beli dan makanan. Jadi pada ibadah itu untuk mendapatkan pahala, untuk menjaga agama. Sedangkan pada adah itu lebih kepada diri kita masing-masing. Ibadah adalah hak Allah, sedangkan adah itu adalah tradisi hak yang menjadi hak bagi hamba atau manusia. Jadi kalau beribadah itu adalah haknya Allah, harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau adah itu adalah hak manusia, harus kita tunaikan kepada sesama manusia. Nah, selanjutnya ibadah itu dibangun atas dasar tauqif. Apa itu tauqif? Tauqif itu adalah dalil. Ya, jadi kalau tidak ada dalil maka tidak boleh kita beribadah. Nah, tapi kalau seandainya ada, itu tidak mesti harus ada dalil yang memerintahkannya. Yang penting tidak ada dalil yang melarangnya. Itu yang penting. Ibadah yang keempat, tidak mungkin bagi akal memikirkan maksudnya. Jadi tidak mungkin kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, tidak akan mungkin kita untuk menjangkaunya. Sedangkan pada adah itu
ada nilai-nilai maslahat yang mungkin kita pikirkan, nilai-nilai manfaatnya mungkin kita pikirkan, sehingga hal itu boleh untuk dilakukan. Nah, kira-kira perbedaan antara adah dengan ibadah di sini ya. Nah, lalu kemudian baru kita masuk kepada fikih ibadah. Jadi setelah kita bahas tentang ibadah, lalu kemudian baru kita masuk kepada fikih ibadah. Dan Pak Rasa dan Pak yakin ya, Anda semuanya masih ingat apa yang dimaksud dengan fikih, yaitu al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah, atau mungkin bisa dilihat lagi video sebelumnya tentang pengertian atau pengantar ilmu fikih. Nah, dan sekarang kita masuk kepada fikih ibadah. Apa yang maksud dengan fikih ibadah? Al-ahkamu syar'iyyah al-amali allati tanzimu af'al al-mukallaf wa ilaqat asy-syakhsi billahi ta'ala mithlu at-taharah was-salah waz-zakah was-shaum wal-hajj wal-umrah. Yaitu hukum syarak yang bersifat amali ya, yang mengatur perbuatan mukallaf tentang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala seperti taharah, salat, zakat, puasa, haji dan umrah. Nah, jadi tadi kita membahas ibadah secara umum, sekarang fikih ibadah itu adalah seperangkat hukum yang diatur oleh Islam atau yang disediakan oleh Islam yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah. Atau bisa kita pahami bahwasanya fikih ibadah ini adalah menguraikan tentang ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah saja ya. Kalau kita mau bersuci, bagaimana tata caranya? Kalau kita mau sholat, bagaimana tata caranya? Mau kita zakat, bagaimana tata caranya? Kalau puasa, bagaimana rukun dan syaratnya? Haji dan umrah, bagaimana manasiknya? Inilah yang kita kaji dalam fikih ibadah. Ini yang membedakan ibadah umum dengan ibadah khusus. Jadi fikih ibadah ini adalah ibadah khusus, sedangkan berbuat baik kepada semua itu adalah ibadah umum. Oke. Lalu kemudian bagaimana kedudukan fikih ibadah dalam tatanan hukum Islam? Jadi hukum Islam ya, kalau kita lihat di sini ada hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dinamakan dengan ibadah. Lalu kemudian di sini ada hukum yang mengatur antara manusia dengan manusia, itu dinamakan dengan muamalah secara umum. Walaupun nanti ada cabangnya fikih muamalah, fikih munakahat, fikih mawaris, fikih jinayah, fikih siasah, ya. Atau kalau dahulu fikih ini dibagi kepada 4. Ada namanya fikih ibadah, ada namanya fikih munakahat, ada fikih jinayah, dan kemudian ada fikih muamalah. Dalam kitab-kitab fikih klasik dibagi 4 seperti ini. Tapi dalam penjabaran fikih zaman sekarang, mereka sudah merincinya, bahkan ada yang menambahkan lagi fikih at-tibbiyah, fikih kesehatan, dan seterusnya. Nah, sini kita bisa melihat yaitu hubungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang dikatakan dengan ibadah, dan inilah yang akan menjadi bahasan kita dalam fikih ibadah. Selanjutnya, apa saja yang menjadi ruang lingkup fikih ibadah? Yang pertama itu ada taharah, salat, puasa, zakat, haji dan umrah, zakat fitrah, tajhiz jenazah, jihad, nazar, udhiyah, akikah, makan dan minum. Artinya materi-materi ini dikategorikan atau menjadi ruang lingkup fikih ibadah karena memang ada ketentuan-ketentuan khusus yang dimilikinya. Bagaimana cara bertaharah? Bagaimana caranya bertaharah kalau tidak ada air? Salat, bagaimana cara salat? Bagaimana salat dalam perjalanan? Bagaimana salat dalam keadaan perang? Nah, ini diatur semuanya. Puasa juga seperti itu. Zakat juga seperti itu. Makanya hal ini menjadi ruang lingkup pembahasan dari fikih ibadah. Nah, selanjutnya, apa tujuan kita mempelajari fikih ibadah ini? Jadi untuk mengetahui tata cara ibadah yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi seperti Pak sampaikan tadi, kalau kita beribadah, khususnya ibadah mahdhah, tidak sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka ibadah kita itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Jadi itu kenapa kita tidak boleh berimprovisasi atau kemudian berinovasi dalam ibadah. So, ibadah mesti mencontoh kepada Rasulullah dalam pelaksanaannya. Seseorang tidak boleh menambah-nambah ataupun mengurang-uranginya. Dalam sebuah kaidah fikih dikatakan, al-aslu fil ibadati at-tauqif wal aslu fil adati al-ibahah. Hukum asal dari ibadah itu adalah terhenti atau harus ada dalil ya yang menjelaskan
Dan hukum asal dari adah itu, ya, dari kebiasaan itu adalah boleh. Nah, jadi itu Anda semuanya. Pak rasa Anda bisa memahami dengan baik, dan tentu kemudian dari materi yang sampaikan ini belum seberapa, maka kemudian tanggung jawab Anda untuk bisa meluaskannya atau mendalamkan pemahaman Anda dengan membaca literatur-literatur yang relevan atau referensi-referensi yang relevan, sehingga kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, berguna dalam kehidupan. Dan terakhir Pak ucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan ingat setelah sesi video ini Anda akan melaksanakan kuis yang telah nanti Pak sediakan di portal akademik masing-masing. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. As-sawabu minallahi wa rasulihi wal khata'u minni wa minasyaitan. Allahu wa rasuluhu bari'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.